Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, beliau digantikan oleh putra angkatnya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya merupakan seorang yang ahli dalam strategi perang dan kesaktiannya tak bisa dianggap remeh. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menaklukkan Pajang dan menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Kesaktiannya ini diturunkan pula ke anaknya yang bernama Raden Ronggo. Raden Ronggo merupakan salah satu putra dari Panembahan Senopati yang juga sama-sama mempunyai kesaktian. Menurut mitos yang berkembang, ibu dari Raden Ronggo adalah Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita ketahui bahwa Raja-Raja Mataram diceritakan memiliki kedekatan dengan Ratu Pantai Selatan. Pada masa kecilnya, Raden Ronggo mulai menunjukkan tanda-tanda kesaktian. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Raden Ronggo sendiri merupakan hasil perkawinan dari dua sosok yang memiliki kesaktian yang tinggi. Namun, kesaktiannya membuat Raden Ronggo bertindak sewenang-wenang. Jika ada yang membantah atau menghalanginya, maka akan dilawan dengan kesaktian yang dimilikinya. Tak segan-segan ia akan menyiksa, menindas, atau membunuh siapapun yang berani menantangnya. Hal ini jelas membuat resah masyarakat Mataram. Keresahan rakyat Mataram terdengar sampai ke telinga Panembahan Senopati. Ia merasa khawatir dan juga sedih mengetahui perilaku tercela anaknya terhadap rakyat Mataram. Sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana, Panembahan Senopati tak rikuh untuk menghukum siapapun yang melanggar peraturan, tak terkecuali anaknya sendiri. Tindakan Raden Ronggo yang sewenang-wenang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Mataram. Suatu ketika pada siang hari, Raden Ronggo yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba mengamuk untuk menunjukkan kehebatannya. Saking congkaknya, ia mencabut pohon besar yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, masyarakat sekitar terkejut dan terheran-heran dengan kelakuan Raden Ronggo. Kemudian datanglah seorang prajurit untuk menyampaikan titah dari Senopati. Namun Raden Ronggo malah mengadukan kepalanya dengan kepala prajurit hingga kepala prajurit tersebut nyaris pecah. Saat Raden Ronggo sampai di Kadipaten Pati, ia melihat sebuah tombak tersandar di dinding rumah yang berlukiskan seekor harimau. Raden Ronggo pun berseru, apakah ada seseorang yang lebih sakti? Sesuai seruan tersebut, Raden Ronggo langsung mengambil tombak tadi dan menghujamkan ke dadanya sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak sedikit pun mampu melukai Raden Ronggo. Sontak para prajurit terpana dengan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Ronggo. Ihwal lainnya tentang Raden Ronggo yaitu meminta pamannya untuk tidak berbuat sewenang-wenang. Akan tetapi Raden Ronggo malah melakukan perbuatan yang membuat hati pamannya gondok. Salah satu perbuatan Raden Ronggo yang membuat hati pamannya kesal ialah melubangi batu gentong milik Ki Juru Mertani. Penasaran dengan kesaktian anaknya, Panembahan Senopati menitah Raden Ronggo untuk memijat kakinya. Penasaran dengan kesaktian anaknya, Panembahan Senopati menitah Raden Ronggo untuk memijat kakinya. Raden Ronggo pun mengiyakan titah ayahnya tersebut. Saat Raden Ronggo mulai memijat, sontak Panembahan Senopati mengibaskan kakinya yang konon membuat Raden Ronggo terpental jauh. Tak sampai di situ, Raden Ronggo yang dalam pengembaraannya bertemu dengan seorang pertapa yang bercahaya. Dengan rasa iri hatinya,
Ia menghampiri pertapa tersebut walau telah diperingatkan oleh prajuritnya. Raden Ronggo kemudian melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang petapa itu. Namun, pertanyaan Raden Ronggo tak digubris satupun. Hal tersebut membuat Raden Ronggo marah. Lantas, Raden Ronggo memegang kepala pertapa itu, lalu disungkurkannya ke atas tanah. Sang pertapa pun mengerang dan hanya menyeringai dengan mulut berbusa. Perlakuan Raden Ronggo itu membuat sang pertapa mati seketika. Banyak tindak kelaliman yang dilakukan oleh Raden Ronggo membuat ia dianggap bersalah oleh kerajaan Mataram. Oleh karena itu, Panembahan Senopati kemudian memberikan hukuman. Hukuman tersebut berupa pertarungan melawan ular naga. Ular naga tersebut telah banyak memakan korban di desa Patalan, Bantul, salah satu desa yang terletak di Jalan Parangtritis. Dalam pertarungan tersebut, Raden Ronggo tidak kuasa mengendalikan ular naga. Pada akhirnya, Raden Ronggo tidak sadarkan diri dan meninggal akibat pertarungan tersebut. Namun, setelah beberapa saat, ular naga tersebut menghilang tiba-tiba tanpa diketahui masyarakat. Ternyata ular naga tersebut merupakan seekor siluman yang konon ceritanya dikirim oleh Ratu Kidul. Setelah Raden Ronggo meninggal dunia, semua kesalahan yang diperbuat semasa hidupnya dianggap impas.